Shalom, God is good all the time. Tuhan kita senantiasa baik setiap saat. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Bahkan dalam saat-saat yang paling tidak enak, yang paling jelek, Tuhan tetap baik. God is good. Ada satu cerita di Perjanjian Lama mengenai Yusuf ketika dia dijual oleh abang-abangnya. Dan dia dibeli oleh Potifar, dia kerja awalnya sebagai budak di rumah Potifar. Lalu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi berhasil dalam pekerjaannya. Dan dia mengalami kenaikan jabatan terus sampai akhirnya dia menjadi orang yang dipercaya untuk mengelola semua harta di rumah Potifar. Lalu dia masuk penjara, tapi Alkitab juga berkata tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang berhasil dan menjadi kesayangan bagi kepala penjara ya. Jadi dalam saat seperti apapun Tuhan tetap baik ya. God is good all the time. Dan karena itu ya kita bisa berkata bahwa Dia ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari
bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap rahmat-Nya, rahmat-Nya tetap selamanya, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib dalam kehidupan kita senantiasa. Ada bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua di pasal ketiga, 2 Timotius pasal 3. Kita baca dari ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita lihat ayat 17 di sini ya. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Ini artinya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi milik Dia, kita aman di tangan Dia. Tapi kita juga belajar untuk mengikuti kehendak-Nya. Tuhan peduli dengan selera kita, keinginan di hati kita. Tapi perlu kerjasama dari kita juga untuk belajar, mengenali jalan-jalannya, mau dibentuk sehingga kita bisa menikmati yang baik di dalam Tuhan. Dan ayat 17 ini mengatakan kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi apapun sebenarnya yang kita sedang hadapi, yang sedang kita lalui, apalagi perbuatan-perbuatan yang memang jelas baik, sekolah, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, untuk semua itu kita sudah diperlengkapi. Tapi ayat 17 ini merupakan rangkaian dari 2 ayat sebelumnya, yaitu ayat 15 dan ayat 16. Dan 2 ayat ini, ayat 15 dan 16 ini berbicara tentang firman Tuhan, tentang kitab suci. Dan Paulus bilang kepada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab suci yang kamu kenal ini dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi dengan kata lain, kalau kita kenal firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita mendengarnya senantiasa, maka apa yang kita baca dari firman Tuhan itu bisa memberi hikmat kepada kita. Apa itu hikmat? Hikmat itu pengetahuan praktis yang dibutuhkan pada suatu keadaan. Jadi ini bukan pengetahuan di kepala saja, tapi praktisnya bagaimana. Waktu menghadapi situasi, apa yang mesti kita lakukan, itu diperlukan hikmat. Alkitab berkata di sini, surat Paulus ya, mengatakan bahwa kalau kita kenal kitab suci, maka kitab tersebut yang kita kenal karena kita suka baca, suka kita dengar, renungkan, maka kita bisa mendapat hikmat dari pembacaan yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan. Tidak hanya itu, dikatakan di sini, kitab suci ini juga dapat menuntun. Dikatakan di sini, kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi tidak hanya hikmat yang bisa kita dapat waktu kita membaca firman Tuhan, tapi juga menuntun kepada keselamatan.
Kata keselamatan itu dalam bahasa aslinya soteria, dan di situ terkandung keselamatan tidak saja menyangkut kehidupan yang kekal bersama Tuhan yang sudah dimulai dari sejak kita terima Tuhan Yesus, tapi juga itu berarti kesembuhan, kesehatan, berkat, kelimpahan, kelepasan itu ada disediakan. Lewat kitab suci yang kita baca ini, kita dituntun untuk sampai kepada hal itu oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi untuk bisa memperoleh, menikmati semua janji yang Tuhan berikan itu, lewat kitab suci kita dibawa ke sana, tapi untuk merealisasikannya diperlukan iman kepada Tuhan Yesus. Artinya kita percaya bahwa Yesus juru selamat. Kita percaya bahwa kita dibenarkan. Kita percaya bahwa sudah ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersama Dia senantiasa, tidak hanya di dunia ini, tapi nanti waktu kita berjumpa dengan Dia, seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus yang bertobat, yang kenal Dia, dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya, tidak hanya itu, tapi juga di masa sekarang ini, ya, semua janji yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa kita peroleh, tapi cara mengambilnya itu lewat iman. Nah, selanjutnya ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seringkali tanpa sadar kita sering fokus ke ayat 16 ini. Dan kita berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan ini, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, yang pertama, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita pakai firman Tuhan sebagai guidelines, ya, sebagai petunjuk. Oh, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Oh, kamu harus begini. Oh, saya nggak boleh begitu, saya mesti begini, ya. Kita pakai sebagai guideline, sebagai petunjuk, ya, sama seperti kalau kita membeli suatu barang elektronik misalnya, maka ada buku petunjuknya, bagaimana menggunakan alat tersebut, ya. Lalu kita ikuti petunjuk itu benar nggak salah, ya. Alkitab ini sebagai petunjuk, bahkan dari Alkitab ini banyak buku-buku yang ditulis. Salah satunya untuk pengembangan diri, ya, mengajarkan bagaimana bersikap yang baik, bagaimana untuk bersikap kalau kita jadi atasan, jadi bawahan, dan sebagainya. Tapi yang kita lupa, kadang-kadang kita lupa itu adalah ayat 15. Karena sebelum ayat 16 itu ada ayat 15, yaitu mengenal kitab suci. Jadi artinya waktu kita baca tidak hanya sebagai pengetahuan yang dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan atau mendidik orang dalam kebenaran, ya. Kita dapat spiritnya di ayat 15 itu, ya. Jadi kita dapat powernya waktu kita merenungkan. Roh Kudus itu menuntun kita sehingga muncul hikmat. Seperti tadi saya katakan, hikmat itu adalah pengetahuan praktis. Seringkali hikmat yang kita dapat minggu lalu belum tentu dapat diterapkan pada hari ini, karena sifatnya itu tergantung situasi. Tapi itu bisa muncul waktu kita baca firman, kita merenungkannya. Itu menjadi cara berpikir kita. Tiba-tiba itu muncul, oh harus begini misalnya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita sudah dapat prinsip-prinsipnya, kita lompat ke ayat 16. Kita punya banyak aturan. Oh, caranya begini. Kalau menegur orang tuh caranya begini. Nomor 1, kita mesti tegur 4 mata, misalnya begitu. Habis itu kalau dia menolak juga, maka kita ajak orang lain untuk menegur dia, ya. Lalu kalau masih menolak juga, maka kita bawa ke hadapan jemaat, misalnya begitu. Ada step-stepnya seperti itu. Kalau masih ini juga, ya udah kita tinggalin, kita anggap sebagai orang yang gak percaya. Itu stepnya betul. Tapi jangan lupakan ada spirit untuk melakukan hal itu. Spiritnya apa? Spiritnya itu bisa untuk menghakimi karena kesal, karena benci.
Kita bisa pakai firman Tuhan untuk membenarkan apa yang kita lakukan, tapi spiritnya salah. Satu ketika Tuhan Yesus melewat tanah Samaria, dan orang-orang Samaria tidak mengizinkan Yesus lewat tempat itu. Lalu murid-muridnya bilang begini, "Guru, maukah engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membakar mereka seperti yang Elia lakukan?" Tapi Tuhan Yesus menegur mereka, ya, dan kemudian mengajak mereka lewat tempat lain. Ada terjemahan bahasa Inggris yang di bahasa Indonesia itu nggak ada, ya. Kalimat berikutnya Tuhan bilang gini setelah Tuhan menegur mereka, "Kamu nggak tahu spirit kamu seperti apa saat ini." Jadi murid-murid itu marah, tersinggung. Jadi mereka ingat Elia bisa menurunkan api dari langit, dan mereka mau buat itu. Tapi spiritnya salah. Dan Tuhan Yesus bilang, "Kamu gak ngerti spirit apa yang menguasai kamu saat ini." Lalu dia mengajak untuk menghindar, tidak melewati tanah Samaria. Nah, itu spirit itu perlu. Dan itu hanya didapat kalau kita banyak merenungkan firman-Nya. Jadi itu ada spirit, ya. Memang ada roh, ada spirit, Roh Kudus tentunya yang di balik tulisan itu. Dan itu yang penting sebenarnya. Kalau hanya ayat 16, kita akan menjadi seperti orang-orang ahli Taurat, ya. Kaum Farisi yang hanya tahu tulisan, dan tulisan itu bisa digunakan untuk menyerang, untuk membenarkan diri sendiri. Mungkin juga kita perhatikan, ya, kalau dua pengacara sedang bertarung dalam tanda kutip, ya, masing-masing membela kliennya. Kalau kita lihat, mereka memakai kitab yang sama, tapi yang satu untuk membenarkan kliennya ini, yang lain untuk membenarkan kliennya yang dia bela. Yang terjadi adalah pertempuran menggunakan hukum-hukum yang ada di situ. Tapi kalau kita mau belajar melihat kepada hati, kepada spirit, itu halnya akan beda sekali. Sehingga bisa terjadi orang yang salah dibenarkan, orang yang benar dibuat menjadi salah. Nah, Alkitab mengajarkan kita tidak boleh hanya memperhatikan tulisannya itu saja, tapi spirit di balik itu apa. Jadi perlu hikmat, ya, istilahnya di ayat 15 itu. Lalu satu hal lagi yang penting, dikatakan bahwa Alkitab ini dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman. Jadi waktu kita baca, renungkan, kita dibawa kepada janji-janji Tuhan tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang berkat dan segala macam. Tapi juga kita dibawa sehingga iman untuk hal tersebut muncul. Nah, waktu iman itu muncul karena kita merenungkan firman Tuhan dan tiba-tiba firman itu menjadi rema, respon kita ini menentukan mau percaya atau tidak. Waktu kita mau percaya, maka apa yang Tuhan janjikan itu bisa terrealisasi dalam hidup kita. Tentu dibutuhkan beberapa tahap, ya, kadang-kadang proses. Ada orang yang butuh waktu lebih lama, ada yang cepat. Tapi janji Tuhan adalah kalau firman itu menjadi rema, muncul iman. Dan iman itu meraih semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya, dan terjadi mujizat. Hukum-hukum alam itu bisa terlampaui, dan kita bisa katakan, "Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, tak terselami jalan-jalanmu." Karena kita bergerak sudah di alam yang supernatural. Nah, yang menarik adalah sebelum ayat 15, 16, 17 ini ada ayat 10, ya, yang Paulus tulis, 2 Timotius 3 ayat 10, ya. Saya bacakan nih, ada dua terjemahan, ya. Yang pertama kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. 2 Timotius 3 ayat 10. "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Lalu ada terjemahan bahasa Inggris, ya, International Standard Version, ya. "But you have observed," ya. Jadi kamu telah mengikuti, kamu telah memperhatikan, mengamati, kamu telah belajar my teaching, ajaranku, my way of life, cara hidupku,
my purpose ya, tujuanku atau pendirianku bahasa Indonesianya, my faith imanku, my passion kesabaranku, my love kasihku, and my endurance ketekunan daya tahan. Ada 7 hal sini yang Paulus sampaikan ya. Dan coba kita cek ya. Kadang-kadang kita klaim firman Tuhan lalu belum jadi. Coba lihat ya. Paulus bilang gini, awalnya dibilang kamu sudah observe, mengamati, kamu ikuti ajaranku. Artinya bukan dengar firman sekali-sekali. Teaching ya, itu beda dengan preaching. Mengajar berbeda dengan berkhotbah atau mengkhotbahkan. Kalau berkhotbah itu memberi inspirasi ya, memberi satu semangat. Tapi kalau teaching atau pengajaran itu merubah cara berpikir. Dan cara berpikir itu memang perlu untuk diubah sebagai landasan untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita datang di satu kebaktian, kita berdoa untuk satu kebutuhan atau mungkin minta kesembuhan, dan itu bisa terjadi instan, khususnya bagi orang-orang baru. Tapi setelah kita kenal Tuhan, maka tidak cukup kita hanya dengar khotbah sekali-sekali. Kita perlu belajar, perlu mendengar teaching yang mengajar kita. Dan itu memang seumur hidup kita. Dan Paulus bilang sama Timotius, kamu sudah ikuti my teaching, ajaranku. Tidak hanya itu, ajaran itu membuat aku punya cara hidup, ya, way of life, dan itu beda dengan orang lain. Bertahun-tahun yang lalu saya berkesempatan melayani dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah bersama Tuhan ya. Dia punya cara hidup yang beda, dan itu bagi saya dengan teman-teman waktu itu mengagetkan awalnya. Misalnya begini, biasanya kita terbiasa ya, kita senang ditraktir orang lain. Kalau ada teman ulang tahun lalu kita nodong, ulang tahun, ayo dong traktir dong ya. Saya punya beberapa teman dulu yang punya cara hidup beda ya. Beberapa orang, kalau di antara mereka ada yang ulang tahun, maka teman-temannya yang traktir yang ulang tahun ini. Kenapa begitu? Karena ada pengalaman, ada teman kampusnya yang ketika ulang tahun ditodong sama teman-temannya, akhirnya uang untuk dia hidup sebulan dari orang tuanya itu habis. Gara-gara mesti traktir teman-temannya yang memberi selamat ulang tahun kepada dia. Dan akhirnya dia mesti ngutang ya. Lalu teman saya ini mengajak teman-teman yang lain untuk merubah cara hidup untuk hal ulang tahun ini. Kalau ada yang ulang tahun, kita beri selamat, kita doakan, lalu kita patungan traktir yang ulang tahun ini. Nah, itu cara hidup yang beda ya. Waktu saya dengan beberapa teman yang lain ada di satu kota ya, di luar Pulau Jawa, kami pelayanan. Kami selesai pelayanan, kami beli makanan ya. Ada di satu warung Padang yang enak ya, restoran Padang. Kami bungkus untuk makan di hotel karena sudah makan siang, tapi ingin makan lagi nanti ya, karena makanan itu enak. Lalu setelah kami bayar masing-masing ya. Lalu ketika saya dengan teman-teman mau bayar, ternyata ada jemaat yang hadir waktu kami pelayanan, melihat kami beli makanan, langsung dia bilang, saya yang bayarin gitu. Dan akhirnya kami dibayarin gitu ya. Wah, kami senang, puji Tuhan, haleluya, dapat berkat. Tapi satu hamba Tuhan yang senior, dia ketawa-ketawa, dia bilang, kalian dibayarin ya? Aku udah bayar duluan loh, haleluya, aku gak dibayarin. Jadi dia senang karena gak dibayarin. Itu awalnya membuat kami kaget. Lalu belakangan kami baru belajar, Tuhan mengajarkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi cara hidup seperti ini bagi banyak orang tersembunyi. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Nah, Paulus mengajarkan Timotius, kamu ikuti cara hidupku ya, beda dengan orang lain. Lalu yang ketiga, ada pendirianku, prinsip-prinsip hidupku, ada tujuan hidupku, purpose ya. Aku mengerti yang aku lakukan ini tujuannya jelas. Semua garis besarnya aku mau menyenangkan Tuhan. Aku boleh kerja, punya usaha, aku boleh diberkati, boleh sangat kaya, tapi tujuan hidupku tidak pernah berubah. Pendirianku tidak pernah berubah, my purpose-nya gak pernah berubah. Aku dalam jalur Tuhan senantiasa untuk menyenangkan Dia.
Lalu dia bilang imanku. Jadi dari teaching, cara hidup, ya, purpose, maka pada titik-titik tertentu Tuhan itu memberikan rema jadi iman. Lalu pengalaman dengan iman tersebut membuat kita punya level kepercayaan kepada Tuhan pada titik tertentu. Sehingga waktu kita mengalami kesulitan yang dulu rasanya sulit sekali, sekarang kita sudah ngerti untuk hal ini bisa diatasi. Walaupun otak kita bilang tidak mungkin, tapi iman kita bilang, yes, I can do it. Aku bisa karena Tuhan beserta aku. Itu proses dari teaching, kemudian cara hidup, lalu purpose, lalu itu ada iman yang kita punya. Jadi kemanapun kita pergi, walaupun mungkin orang-orang takut, kita punya kepercayaan teguh. Karena sudah memiliki cara hidup, tahu purpose-nya, lewat ajaran yang sudah diterima, membentuk satu level iman. Dan kemudian iman tersebut perlu kesabaran. Kalau kita baca kitab Ibrani, mereka oleh iman dan kesabaran memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dan my patience, ya, bahasa Inggrisnya kesabaranku itu diterjemahkan juga sebagai long suffering. Apa long suffering? Long itu panjang, suffering itu menderita. Jadi sabar itu adalah menderita dalam waktu yang cukup lama dan tetap berjalan, itu sabar itu. Iman itu akan diuji lewat waktu, perlu kesabaran. Lalu ada lagi Paulus katakan kasihku. Karena dikatakan iman itu bekerja lewat kasih. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? Ternyata kasih itu tetap harus ada. Jadi kalau ada ganjilan-ganjilan memang itu jadi kerikil, ya, mesti disingkirkan, ya, supaya iman itu bisa mengalir. Apalagi kalau kita doakan seseorang, kita berdoa, kita punya iman orang ini disembuhkan, ya, orang ini ditolong Tuhan. Lalu kadang-kadang ada sikap yang menjengkelkan. Nah, kita perlu mengizinkan kasih Tuhan menutupi itu, wipe out, yang menghapus semua kejengkelan itu, sehingga kasih kita bisa mengalir dan iman tetap bisa bekerja lewat kasih tersebut. Dan yang ketujuh, ya, ini mirip dengan kesabaran, ketekunanku, endurance. Alkitab berkata di Ibrani 10, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dan ketekunan itu bukan hanya soal waktu, ya. Sabar itu soal waktu. Tapi sabar itu seringkali sepertinya kita pasif, ya, sabar. Tapi kalau tekun sementara melalui ujian waktu, kita tetap kerjakan bagian kita. Tidak goyah, tetap maju terus. Ada satu cerita hamba Tuhan, ya. Ini sekian tahun yang lalu. Dia itu businessman, ya. Tapi dia memang dalam pelayanan mujizat juga. Satu ketika dia mendoakan satu anak perempuan yang sakit. Sudah parah masuk ICU. Dan sudah banyak hamba Tuhan dipanggil mendoakan. Dan hamba Tuhan ini bilang begini, sudah waktunya dia pulang ketemu Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini yang satu, ya, ini dia bilang enggak, saya mau doakan dia. Dan dia doa terus, dia tengking. Saya lupa berapa lama dia doakan luar biasa. Sampai anak perempuan ini sembuh. Keluar dari rumah sakit. Lalu hidup seperti biasa. Tapi gaya hidupnya gak berubah. Setelah beberapa lama kena lagi penyakit tersebut. Masuk rumah sakit. Lalu masuk ICU lagi. Orang-orang doakan tidak sembuh. Dan berkata bahwa sudah waktunya pulang. Hamba Tuhan ini datang, dia berdoa lagi, dia tengking lagi, dan anak perempuan ini sembuh lagi. Dan itu terjadi berulang kali sampai 10 kali. Dalam kurun waktu kalau gak salah 2-3 tahun. Dan ketika yang ke-10 kalinya orang ini masuk rumah sakit, anak ini masuk rumah sakit, dan hamba Tuhan ini mau mendoakan, dan dia cerita, tiba-tiba saya merasakan satu sukacita yang luar biasa. Dan tiba-tiba saya tertawa, saya ada joy, ada sukacita. Dan Tuhan bicara di hatinya begini, anakku, engkau sudah cukup mendoakan dia berulang kali. Sekarang sudah waktunya dia untuk kembali. Dan aku berikan engkau sukacita surgawi ini
holy laughter, supaya kamu tahu bahwa dia akan mengalami joy, sukacita bersama aku. Lalu gak lama orang ini meninggal ya, anak perempuan tersebut. Lalu dikasih tahu juga bahwa sebenarnya dalam kurun waktu 2-3 tahun itu, ketika 10 kali ya didoakan ya, lalu mengalami kesembuhan itu, harusnya cara hidup anak perempuan itu juga berubah. Tidak hanya menyangkut mungkin makanan, minuman, tapi soal pengenalan akan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan ini, engkau telah mengikuti ajaranku. You have observed my teaching. Engkau ikuti cara hidupku, pendirianku. Jadi ada hal yang perlu dirubah. Imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 10 ini mendahului ayat 15, 16, 17 yang tadi kita baca bersama-sama. Jangan lupa, jangan hanya mentok kutip ayat 16. Itu pengetahuannya saja. Tapi coba ambil spiritnya dari ayat 15, bahwa firman itu perlu direnungkan, ya, dicamkan. Izinkan Tuhan mengajar kita. Lalu lihat ayat 10, apa yang Paulus katakan ini. Ada 7 hal setidaknya. Dan ini cuma mungkin pengetahuan praktis yang Paulus sampaikan kepada Timotius yang bisa kita baca. Tapi realisasinya, pengalamannya, itu hanya Tuhan yang bisa mengajar kita. Dan dia mau mengajar kita, karena dia berjanji di ayat 17 tadi, semua manusia, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hal yang kami baca. Kau baik, Kau luar biasa. Kami diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan karena itu Tuhan, kami mau belajar. Ajari kami merenungkan firman-Mu, mendengar, mencamkannya, sehingga tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi itu juga memberi hikmat yang diperlukan pada saat-saat tertentu. Dan tidak hanya itu, firman itu menuntun kami kepada keselamatan, kepada semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya, lewat iman yang muncul waktu kami mendengar firman rema. Bahwa kami setia melakukan bagian kami, sehingga apa yang Tuhan janjikan boleh kami nikmati, dan kami juga salurkan bagi banyak orang lain. Dan kami boleh berkata, even in the worst times, God is still good. Dalam keadaan yang jelek pun Tuhan tetap baik. Karena God is good all the time. Tuhan, Engkau baik setiap saat. You make all things beautiful in its time. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.